Halo guys. Halo juga. Baru gue mau ngomong assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bang guys, ketemu lagi kita di preview nih. MotoGP mana bang? Thailand 2022. Di sirkuit Buriram. Buriram. Ada yang bilang Buriram, ada yang bilang Chang International Circuit, ada yang bilang BRIC apaan? BRIC katanya. Apa? Kan ada situs resminya. www.brice.co.th. Apa itu? BR Buriram itu International? Iya, Oh. Buriram International Circuit. Kan di bahasa Thailand aslinya dipisah Buri sama Ramnya itu. Nah, bang, Buriram, Thailand. Iya, Thailand. Pas mengingatkan kita pada set Karena udah absen 2 tahun ya. 2 tahun 2020 2021 nggak ada. Oh iya. Kan baru kali ini. Iya. Karena waktu itu kan ya fix sempat simpang siur, jadi apa enggak pandemi ternyata kan agak susah soal pandemi, bubble-nya gimana nggak terbentuk, akhirnya fix di tunda. Baru kali ini 2022 di Round the Fly Away Round. and Asia. Nah, Iya. bang, kalau kita lihat tentang Buriram, Thailand, ini kan sebenarnya sama kayak Motegi kan Betul. kemarin, bahwa ya baru dipentasnya tahun ini lagi nih, Iya. setelah 2 tahun absen gitu kan. Betul. Tapi berarti artinya adalah data yang harus dipakai oleh para pembalap Pakai ini mengacu ke 2019 aja ya. Iya. Menurut Bang Joni. Mana ya? Pertarungannya akankah throwback ke 2019 Oke. atau akan mencipta ya raja baru? Saya sih melihat justru ini akan ada kejutan baru. Karena apa? Faktanya kondisi 2019 itu sangatnya berbeda. Waktu itu belum ada Right Head Device, Ya. Aero Package belum begitu sesignifikan musim sekarang. Dan juga lagi-lagi adalah faktor cuaca. Karena Oke. menurut prediksi cuaca, Jumat, Sabtu, Minggu itu hujan. Waduh, Artinya ini benar-benar mungkin menjadi full wet session dari mulai hari Jumat sampai dengan Minggu. Artinya dengan kalau merujuk ke 2019 jelas berbeda karena di hari hanya dry race, ya. sehingga juga kita melihat bagaimana kejutan dari Fabio Quartararo mencetak pole position, kemudian sampai akhirnya dia berhasil merebut posisi kedua. Ya. Nah, dengan kondisi hujan ini kita melihat ke agak sedikit flashback ke minggu lalu ke Motegi bagaimana pembalap-pembalap yang ya milenial ini agak Tertatih-tatih. Iya, di saat kondisi basah. Dan ini kemungkinan besar bukan tidak tanpa alasan kenapa tadi kita memunculkan angka 8 dipegang Marc Marquez. Ya. Marc Marquez ini satu dia rajanya Buriram International Circuit juga, dia sekali pole position, 2 kali menang. Ya. Dan kemarin malah ya angka 8 itu menjadi momentum ya perayaan dia mengukuhkan juara dunia di Thailand. Ya. Dan melihat grafik performanya dia setelah comeback dari Aragon kemudian Motegi itu membuktikan bahwa ini Marc Marquez kondisi basah, wah mengkhawatirkan. udah ada ini benar-benar mesti diwaspadai. Belum lagi ntar kondisi basah yang lainnya ada Jack Miller. Ya. Jack Miller yang kemarin ya cukup memberikan prediksi banyak orang katanya wah paling ini mah akan terseok-seok, tapi ternyata dia malah tampil jos ke depan. Dan yang saya sangat ini lagi adalah beberapa perubahan yang ada, bagaimana hadirnya seorang Danilo Petrucci. Danilo Petrucci ini tampil apik juga loh Ya. waktu Ducati di Thailand, kemudian juga dia cukup bagus juga di kondisi basah meskipun nanti tampil dengan motor Suzuki GSX RR. Ya. Dia kebiasaan V4 ke inline. Dan yang paling lagi ya mungkin KTM nih bisa kembali menunjukkan istilahnya tren positif setelah kemarin. Ya kemarin kan agak sedikit diuntungkan dia kualifikasinya hujan baru di balapnya kering. Nah, Ya. apakah nih antar dengan full wet race ini baik Brad Binder dan Miguel Oliveira bisa mempersembahkan hasil yang terbaik. Jadi ya ini menjadi tugas berat nih buat penguasa klasemen 3 ya. besar nih, baik Fabio Quartararo, Pecco Bagnaia, kemudian Alex Alexis Espargaro. Karena Alexis Espargaro sendiri setelah kemarin kendala teknis di tahun 2019 pun tidak terlalu bagus. Ya. Begitu juga Pecco Bagnaia. Nah,
entah nih Fabio Quartararo karena tanda petik memang sedikit kemarin lebih baik performanya, dia punya cukup bagus, apakah dia akan memanfaatkan untuk bisa menjaga jarak dari kejaran Pecco Bagnaia dan Alessio Spargaro. Tapi yang pasti ini nih si MotoGP Thailand 2022 udah wajib disaksikan dari mulai sesi latihan Jumat. Nah, oh iya, ada yang nanya tuh Bang. Apa? Teman-teman. Oh Bang Sofyan kalau nggak salah. Bang Sofyan. Itu dia nanya, Bang, dia kemarin nggak nonton. Oke. Karena dia pikir jadwal yang di Jepang bakal itu malam. Ya nggak mungkin kalau Jepang malam berarti di sini malam, di sananya ntar lebih malam lagi. Bang Sofyan nanya lagi nih, untuk yang di Thailand nih gimana? Jamnya tuh normal apa enggak? Terus untuk di yang Bang Joni di siaran di salah satu stasiun televisi, itu jam berapa untuk race-nya? Untuk race MotoGP-nya ini karena Thailand waktunya sama dengan Indonesia, waktu Indonesia Barat. Pukul 15 start untuk MotoGP, tapi untuk yang siaran di stasiun TV dimulai dari pukul 11 karena mengawali dulu Moto2. Itu dia. Jadi ingat, siang-siang nih, jangan lewat lagi. Jangan sampai ketiduran. Iya, ntar malah kalau mamanya ketemu Phillip Island lebih pagi lagi, gitu. Australia lebih pagi lagi. Phillip Island sama tuh kayak Jepang ya? Iya, sama kayak Jepang. Karena 2 jam lebih awal ya? Betul. Nah Bang, nih kalau kita bicara tentang sirkuit Buriram, ya tadi Bang Joni bilang bahwa akan berbeda nih jalannya balap di 2019 dengan yang 2022 nih kan. Nah, kalau ngeliat dari sirkuitnya sendiri, ini kan karakternya ya seperti kita bilang Bang, ini lebih ke akselerasi pengereman. Gas, ngerem, gas, ngerem, gas, ngerem. Baru ada sedikit ini gas, ngerem, gas, ngerem. Itu emang stop and go juga. Oke, dengan karakter kayak begini, ya dengan kondisi hujan ya, karena diramalkan hujan ya. Betul. Menurut Bang Joni, siapa yang akan lebih unggul? Ya pasti V4, Ducati, dan yang pasti adalah ya setelah dibuktikan Marc Marquez, karena kan kemarin itu Marc Marquez bilang, wah ini sih karena kalau ngomongnya kondisi basah ini, artinya semua settingan motor itu istilahnya hampir sama rata. Cuma memang diuntungkan kalau V4 ini masih memiliki karakter yang unggul di soal tenaga. Jadi di mana saat dia ini jauh bisa lebih cepat keluar dari tikungan. Nah, kemarin kita melihat bahwa Marc Marquez di sesi hari Sabtu tampil free practice 2 cukup kencang, kemudian kualifikasi 2 juga, wih anjir, atau paling kencang. Saya melihat bahwa Marc Marquez ini punya modal dengan kondisi hujan untuk bisa menjadi juara. Apalagi Marquez sendiri ngomong bahwa setelah melibas 24 lap di Motegi, tidak ada masalah, nggak ada rasa sakit, nggak ada sakit-sakit acan, nggak ada sakit, cuma emang perlu membutuhkan adaptasi lagi ke otot. Dengan gerakan-gerakan tertentu, dia butuh adaptasi lagi. Tapi ya lagi-lagi nggak ada rasa sakit guys. Nah ini makanya gue bilang sama lu, wah udah kebayang nih gimana nih fightnya di Thailand gitu kan. Makanya, dan jangan pernah larang Marc Marquez, bapaknya aja dicuekin coba, cuman bilang gitu. Hati ya Marc, hujan, maksudnya tuh ya jangan terlalu memaksakan diri, dicuekin, malah dia pole position. Nah kita, siapa kita? Jadi lebih condong ke situ ya Bang ya? Saya melihat seperti V4 ini akan lebih diunggulkan nih. Betul, dan jangan salah, V4 kalau kondisi hujan, Honda ini sebenarnya emang udah punya kelebihan seperti yang ditunjukkan di Mandalika atau di saat sebelum ya tes pramusim. Cuma kan sayangnya di Mandalika saat hujan itu kok terjadi perubahan konstruksi ban belakang dipakai yang baru dan lebih lunak. Ini yang membuat akhirnya ya settingannya tidak ketemu. Nah kemarin ditunjukkan menggunakan setting ban yang cukup apik, Marc Marquez bisa melesat dan meraih pole position. Karena ya ban basah tuh sebetulnya sama ya, sama kayak ban kering ya. Ada pilihan kompon ya Bang. Betul, dia fix hanya medium dan soft. Itu yang membuat artinya tidak terlalu banyak pilihan seperti ban slick. Dengan medium soft ini paling gampang adalah kalau soft adalah kalau bener-bener turun hujan dan ada genangan air. Nah kalau ada medium biasanya yang cuman basah-basah gimana gitu ya, lembab gitu lah ya. Betul. Jadi
praktis ini memang lebih gampang buat si pembalap. Itu diungkapkan oleh, ya saya mengacu ke seorang Carl Crutchlow waktu kemarin di Motegi. Dia tampil di kondisi hujan, dia bilang, wah salah milih ban, kirain basahnya tuh basah gimana, mestinya pakai medium. Karena kemarin beberapa kali Yamaha itu baik Morbidelli, kemudian Quartararo bilang bahwa Sofia itu agak sedikit kurang bisa diajak belok. Nah, saya rasa dengan pilihan seperti itu pembalap jadi lebih mudah punya gambaran untuk menghadapi kondisi wet race ketimbang dry race. Nah, berarti kalau misalnya anggap nih besok menjadi wet race nih Bang. Iya. Untuk sesi ya time attack sih mungkin udah pasti pilihannya antara soft soft depan, belakang soft. Ya, soft. Nah, kalau untuk race-nya ada kemungkinan medium nih. Iya, betul. Karena kan ya tadi kan cukup panjang, 26 lap ya. 26 lap. Iya. Ditambah lagi akselerasi kan, stop and go di sini kan. Betul. Mau nggak mau tuh kayak kemarin pilihannya di Motegi kan. Iya. Butuh ban yang sedikit lebih keras. Jangan sampai salah pilih ban. Oke. Nah, Bang, ini tadi kita udah bicara tentang ya tadi Marquez. Terus, tapi nanti akan kita bahas tentang ya lebih detail lah ketiga pembalap tersebut yang ada di klasemen. Tapi yang gue pengen ngomongin di sini adalah Luca Marini, Brad Binder. Dua-duanya ini masih bertarung di MotoGP di 2019 kan. Betul. Punya bekal mana? 2019 di Moto2. Aja Moto2. Di Moto2. Jadi baru naik kan kemarin 2021. Nah, ini nih. Nah, maksud gua setidaknya 2 orang ini punya bekal manis untuk bermain di terlalu manis. Untuk bermain di Thailand. Ya kan? Apalagi kalau lihat kemarin track record di sirkuit Motegi yang punya karakternya sama, stop and go. Iya. Terus kondisinya juga kemarin hujan, hujan kering lah. Nah, kalau sekarang kan hujan-hujan. Nah, menurut Bang Joni, 2 ini gimana? Saya rasa kansnya cukup ada, cuman tinggal bagaimana Luca Marini memaksimalkan sesi free practice untuk bisa meraih posisi terdepan, karena kemarin kendalanya adalah dia harus start di belakang, tidak bisa masuk di 12 barisan di depan. Nah, sementara dengan Brad Binder saya justru malah optimistis dia bakal bisa memanfaatkan peluang ini. Kemarin sudah dibuktikan dengan kualifikasi di basah cukup bagus, kemudian bahkan di balap kering cukup istilahnya meraih posisi kedua. Jadi kedua talenta ini sebenarnya memang baru naik MotoGP itu kan 2020 dan 2020-2021 nggak ada MotoGP Thailand. Artinya memang ini pengalaman buat mereka tampil di sirkuit Buriram di motor MotoGP. Tapi berkaca dari Motegi kemarin, hasil yang diberikan cukup apik oleh Brad Binder dan juga oleh Luca Marini, tidak menutup kemungkinan mereka akan menjadi kuda hitam nih. Kalau ini sampai tampil jos di saat balapan MotoGP Thailand lagi, gimana nggak bikin pusing Quartararo, Bagnaia dan juga Espargaro makin bertambah itu. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari 2 ini, ini ada perbedaan karakter ya. Betul. Ketika Brad Binder ini bisa dibilang jago lah. Salah satu Grandmaster juga di MotoGP. Nah, sementara untuk Luca Marini ini baru terbukti banget ketika dia dry race dia. Untuk wet race-nya masih belum. Ya kan ingat waktu kejadian Moto2 juga dia di Prancis yang sampai high side yang bikin orang ngeri. Yang kemudian membuat dia akhirnya drop kan. Awalnya sempat jadi kandidat juara dunia, malah performanya jadi gara-gara kejatuh itu jadi agak sedikit mempengaruhi hasil terbaiknya. Jadi memang antara 2 pembalap ini satu mungkin akan lebih condong di kondisi hujan, kering dan si Brad Binder hujan itu. Oke. Siap. Nah, Bang, sekarang kita akan bahas tentang ini dia. Kans untuk 3 pembalap yang sedang bersaing di klasemen untuk juara dunia MotoGP 2022. Menurut Bang Joni, kita akan bahas dulu dari yang bawah dulu berarti. Alex Espargaro. Jadi saya melihat Alex Espargaro ini mulai sebenarnya agak sedikit tren menurun ya, terutama setelah kejadian insiden tabrakan, kemudian dia terjatuh di Silverstone juga, dan kemarin terkena kendala. Artinya kalau bisa jangan sampai terjadi hal-hal seperti itu lagi. Meskipun sudah dibuktikan di balapannya dia berusaha keras.
Karena kalau kita melihat Respes Alex Espargaro kemarin kalau tidak ada masalah sebenarnya bisa duel masuk 5 besar atau bahkan mungkin perebutan podium juga karena ritme balapnya cukup bagus. Nah harapannya sih kalau bisa di Thailand ini dia kembali menunjukkan hasil yang konsisten, bisa masuk langsung ke Q2 dan jangan tertatih-tatih serta pembalap tim dan krunya tidak melakukan kesalahan seperti yang kejadian di Motegi. Saya rasa dia masih bisa bersaing di 3 besar lah. Nah sementara untuk Fabio Quartararo artinya tinggal memoles hasil yang 2019, tinggal bagaimana dia memperbaiki performa di kondisi basah nih, apalagi nanti ya cuacanya benar-benar diprediksi nih Jumat sampai Minggu hujan. Dan seandainya dia bisa mengatasi hal itu, kemudian tetap bisa start di barisan depan, ya tidak menutup kemungkinan dia masih akan memberikan perlawanan lah, atau bahkan bisa nembus ke barisan depan. Nah sementara buat untuk Quartararo itu Quartararo. Oke. Tapi kalau untuk Quartararo nih bang, ya kita tahu nih sebenarnya antara Quartararo dan juga Bagnaia, ini kayak Rambo ya bang. Siap-siap mau perang. Rambo, tau nggak Rambo? Sampai 6 loh Rambo sih kayaknya. 6 atau 5? Rambo pakai R ya. Iya. Jangan pakai S. Jangan pakai S, soalnya dingin. Rambos jadi. Nah, antara Quartararo dan juga Bagnaia, ini dia memiliki apa ya? Bahkan Enea Bastianini bilang bahwa kedua pembalap ini, Quartararo dan Bagnaia, itu jago dalam pengereman. Tuh. Nah, dengan kondisi yang nantinya wet race nih misalnya, misalnya wet race, kepake nggak tuh kemampuan itu, keahlian itu yang disebut oleh Enea Bastianini? Sebenarnya ya masih bisa kepake, cuman kan harus diketahui juga nih hujannya seberapa deras. Karena kalau sekarang kan udah nggak kayak zaman dulu. Kalau hujan tuh semua langsung ganti pakai stainless disc kan. Sekarang tetap pakai karbon karena ya disinyalir dengan menggunakan istilahnya cover yang menutup piringannya itu bisa menjaga suhu tetap bekerja optimal. Artinya saya rasa pengereman tetap sangat berfungsi, cuman itu tadi kan karena semua diubah, settingan suspensi berubah, kemudian elektronik berubah dari torsi, tenaga. Ini akan bergantung ke pembalapnya. Apakah yang pasti di saat kondisi hujan tidak akan bisa leaning angle itu lebih dari 50 derajat, 50 derajat pasti 55-an lah, pasti akan susah, pasti tetap agak-agak tegak-tegak sedikit. Jadi benar-benar nantinya ya siapa pembalap ini pengereman yang benar-benar dengan kondisi hujan ini kadang-kadang berubah-berubah sih. Kalau mamanya di balap nih pasti dia akan ngerem sejauh-jauhnya karena biar dapat istilahnya racing line yang rapi dan sesuai. Kalau mamanya sendiri mungkin dia bisa continue mempertahankan ritme yang sama pengeremannya. Jadi saya rasa baik Quartararo dan Bagnaia soal pengereman masih akan menjadi kekuatan di saat wet race. Oke, berarti kan sih untuk Bagnaia bagaimana? Buat Bagnaia ini kan ya data berkata gitu bahwa dia di kondisi basah agak berkutik gitu. Dan bahkan kemarin dia bilang asli nggak dapat, udah kayak di es, jadi saya nggak berani ini. Jadi benar-benar akhirnya ya tidak bohong bahwa benar-benar Bagnaia masih agak kesulitan untuk berlaga di kondisi basah. Masalahnya adalah Simon Craver, Bang. Iya. Dia tuh juga maksudnya sempat bingung dengan performanya Bagnaia. Bagnaia, betul. Bagnaia ini dibilang dia mempunyai kualitas yang baik dalam sesi balap wet race sebenarnya. Betul. Tapi di tahun ini ada apa? Kok di tahun 2022 ini seolah Bagnaia itu udah nggak bagus di wet race, Bang. Betul. Padahal di 2021 menurut Simon Craver ya, 2021, 2020 ini bagus di sesi wet race, walaupun memang ya nggak yang secemerlang kayak misalnya Marquez, kan Miller waktu 2020 gitu. kan yang ngembangin masih Andrea Dovizioso. Dia Grandmaster. Dipakai kan 2021 itu yang masih dipakai sama Bagnaia. Artinya hasil apa yang di feedback atau diinputkan oleh Andrea Dovizioso masih ada. Nah, sementara 2022 ini kan benar-benar tidak ada peran seorang Andrea Dovizioso yang notabene jago di kondisi hujan. Dan itu dibuktikan oleh Andrea Dovizioso sendiri. Nah, sementara Jack Miller artinya
ya di beberapa kondisi pun agak tertati-tati ya. dengan GP22 ini kan agak tertati-tati dan faktanya memang kan waktu itu bahwa pengembangan diserahkan kepada Francesco Bagnaia, bukan ke Jack Miller. Lain cerita mungkin kalau ke Jack Miller pasti akan ada feedback atau masukan dari Jack Miller yang notabene cukup piawai di kondisi basah untuk motor Desmos edisi GP22. Nah ini kan pure bahwa pengembangan dari awal tahun ini diserahkan kepada Pecco Bagnaia yang sempat kemudian bubar, makanya sempat tati-tati, baru setelah paruh musim kedua mulai jos. Dan itu pun kering terus kan. Giliran kemarin di MotoGP aja kelimpungan dia, meskipun sempat ya di kering mulai dapat ya cuman gara-gara startnya terlalu belakang, sehingga tidak bisa maju ke depan. Itu ya. Nah, Bang, terakhir di sini dia. Bagaimana dengan Enea Bastian ini ya saya rasa justru cukup punya modal motor GP21 ini kan emang mampu cukup apik tampil di sesi wet race dan saya rasa Enea Bastian ini bakal jadi lagi-lagi nih bakal bikin pusing 3 orang yang penguasa klasemen nih. Karena kalau melihat secara performa ya di basah dia cukup apik, kemudian juga sekarang dia punya istilahnya nih tahun terakhir di mana dia akan berkolaborasi dengan kru chief Alberto Gribuola yang memang sejauh ini cukup seneng lah bekerjasama dengan Enea Bastian ini karena mirip karakter dengan Andrea Dovizioso dan artinya ya data Andrea Dovizioso di kondisi trek hujan dan selalu menangan ini dipunyai oleh Enea Bastian ini. Saya yakin dia akan bisa tampil cukup bagus di MotoGP Thailand 2022 ini. Oke kalau begitu siapa takut kalau coach lo. Wah. Nah Bang, nggak lengkap tanpa prediksi. Bukan prediksi yang lagi touring ke Amerika, bukan. Oke. Itu grup artis. Kalau ini kita langsung ke aja prediksi siapa yang bisa podium di Buriram. Saya melihat Marc Marquez 1. Kemudian dengan hasil kemarin tentu tidak bisa mengesampingkan seorang Jack Miller the Thriller. 2 yang katanya mau nikah. Yang mau nikah akhir musim. Iya. Terus yang ketiganya ini agak-agak susah nih. Mungkin saya melihat Enea Bastian ini. The Beast. Iya. Berarti nggak ada nih ya yang tadi nih. Iya, 3 besar kagak ada. Nih, ini nggak ada di podium nih. Pokoknya nih gambarannya kalau dia bisa langsung ke Q1, Q2, artinya di saat Q2, mungkin mereka bisa ikut meramaikan pertarungan di podium. Tapi kalau pamannya ya Q1 aja nggak dapet, tentu dia akan sulit buat mereka. Karena prediksinya itu tadi ya Bang, bahwa ini akan digelar dalam kondisi wet race. Karena Jumat, Sabtu, Minggu tuh hujan. Tapi kalau gue nih, kalau gue dia nggak setuju ya. Kan tidak setuju ataupun punya perbedaan itu hal yang bagus. Itu makin memperkaya kan. Kepala bola sama hitam, pendapatnya mulai berbeda. Makin memperkaya. Betul. Karena dengan kayak begitu banyak pendapat, banyak analisa dan itu sesuatu yang bisa diskusikan, dipelajari. Gitu. Kalau gue, salah satu dari mereka ini akan ada di podium. Entah itu Bagnaia, entah itu Quartararo ataupun Alex Espargaro. Karena kenapa? Ya tadi Bang, yang makanya gue tanya sama lu, ini pengereman kepake nggak? Oke, kalau pengereman kepake, 2 ini, ya banyak pembalap mengakui jago dalam urusan pengereman. Betul. Apalagi dengan karakter yang saat ini stop and go. Setuju. Kalau dengan kondisi ya normal dari Jumat, Sabtu, Minggu hujan, oke lah. Jadi adaptasinya kan lebih lama. Dapat ya? Beda kayak kemarin di apa? Kering, basah diurangin kalau hujannya lama. Itu dia. Tapi teman-teman pasti punya pendapatnya sendiri. Pasti dong. Siapa yang kiranya menjadi juara di Buriram? Siapa? Lu kamar ini? Wah, ayo tulis di kolom komentar guys, gitu ya Bang. Ya. Itulah dia. Oke. Guys, sampai sini dulu kita. Saya Kabudiansyah dari Reuters ID dan juga grid.com. Mohon pamit guys.
Saya Joni Mulia dari motorplusonline.com turut pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.